Mbak Kukis nggak nuduh kalau dia itu pelakunya, itu enggak gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin sebelumnya dia tuh tahu sesuatu tentang akan terjadi hal seperti ini, tapi yang dia tidak expect adalah kondisinya itu terlakban gitu. Ya, Pak Iswanto ini polos juga orangnya gitu ya. Akankah kasus Sambo ini akan terulang lagi di kasus ini? Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Guys, kembali lagi kita update perkembangan terbaru dari kasus sang diplomat Arya Daru Pangayunan. Guys, kembali beredar video yang berasal dari HP si tetangga kos yang merekam kejadian saat almarhum Arya Daru ini ditemukan, guys. Jadi ini dia videonya. Nah, ini adalah video saat Bapak Iswanto, si penjaga kos ini, masuk ke kamar ADP saat pertama kali ditemukan, guys. Jadi dia masuk, mungkin wajahnya agak tertutup selimut mungkin ya. Ketika selimut dibuka, dilihatlah si ADP ini sudah terlilit lakban. Dan gini dia ekspresinya gitu loh. Dia itu kaget. Ini memang ekspresi orang ini beda-beda ya guys ya. Tapi Mbak Kukis kok menemukan kejanggalan lagi gitu loh di sini, di video ini. Ini tidak mencurigai, cuman janggal saja gitu. Karena kata pertama yang keluar dari mulutnya Pak Iswanto ini adalah, "Hah? Kok dilakban?" Kok dilakban sih? Hah? Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh? Foto Pak. Dia kaget Pak ADP ini dilakban gitu. Tapi dia nggak kaget kenapa Pak ADP ini tidak bergerak, kenapa Pak ADP ini tidak menyaut saat dipanggil. Itu dia kayaknya dari ekspresinya itu dia tidak terlihat kaget karena itu, tapi dia kaget karena lah kok dilakban gitu. Itu aja ekspresinya, guys. Apakah normal ya kalau misalkan lihat kita masuk ke dalam kamar yang masih gelap, terus kita lihat orangnya itu tidak bergerak, nih udah dipanggil tidak nyaut, tidak bergerak juga, itu kan otomatis pasti pikiran kita ini ada apa-apa nih sama orang ini. Kita pasti refleks gitu membangunkannya tuh dengan menggoncang-goncangkan atau gimana. Terus saat buka, apalagi kita lihat kondisinya itu adalah dilakban gitu, pasti ekspresi kita, kenapa nih Pak Daru kok dilakban ya? Pak, tolong Pak, ini Pak Darunya dilakban, kayak gitu kan. Kaget yang spontan gitu loh. Tapi itu nggak ada di ekspresi Bapak Iswanto ini gitu loh. Mbak Kukis nggak nuduh kalau dia itu pelakunya, itu enggak gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin sebelumnya dia tuh tahu sesuatu tentang akan terjadi hal seperti ini, tapi yang dia tidak expect adalah kondisinya itu terlakban gitu. Maka lakban ini tidak sesuai dengan briefing, mungkin ya. Lakban ini apakah mungkin adalah spontanitas, atau Pak Arya Daru itu memang punya lakban dan kebetulan lakban itu ada di sana, makanya itu yang dipakai untuk membelilit mukanya. Apakah Pak Iswanto ini berpikir kalau mungkin Pak Arya Daru ini bisa ditolong? Ayo telepon siapapun, telepon ambulan atau telepon apapun gitu. Kenapa tidak ada ekspresi seperti itu? Malah dia bilang, "Hah, kok dililit lakban? Ayo Pak, fotoin Pak." Guys, Mbak Kukis tuh benar-benar pusing dengan kasus ini ya sebenarnya ya. Karena setiap hari ada aja kejanggalan-kejanggalan yang terungkap gitu loh. Saat Kompolnas mengecek ke TKP, Pak Iswanto ini juga disuruh menunjukkan ya bagaimana kondisi pintu saat pertama kali mendiang ini ditemukan. Nah, diperlihatkanlah seperti ini gitu loh. Bapak Kompolnas ini sangat terfokus kepada pintu ini gitu loh. Posisi pintunya, posisi kuncinya, posisi grendelnya, beliau sangat fokus kepada itu tanpa beliau menjelaskan
tentang kondisi si jendela kenapa sangat mudah untuk dicongkel menggunakan obeng. Beliau ini seolah-olah menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke kamar Pak ADP saat kejadian itu. Mbak Kukis jadi menarik lagi ke belakang saat Pak Iswanto ini berhasil membuka jendela. Terus dia bilang kepada si tetangga kos yang merekam ini, dia nanya gitu, Oh ini mungkin. Ini pintunya ada slot atasnya nggak? Atasnya enggak? Kayak gitu. Itu kan hal yang agak aneh ya. Dia menunjukkan seolah-olah dia itu tidak tahu bahwa di kamar Pak ADP ini ada slot atas, yang mana Pak Iswanto ini adalah penjaga kos yang pastinya tahu keadaan atau tahu seluk-beluk kamar kos itu gitu. Masa letak grendel pintu aja dia nggak tahu. Jadi seolah-olah kayak ini balik lagi tidak menuduh ya, hanya kejanggalan yang Mbak Kukis lihat gitu loh. Ini kayak menegaskan bahwa orang lain atau penjaga kos ini itu tidak tahu kalau misalkan ada grendel pintu. Ini menurutnya Mbak Kukis ya, itu kayak ada hubungannya gitu loh. Kompolnas itu sangat fokus kepada pintu yang hanya bisa dikunci dari dalam. Dan si Pak Iswanto ini menegaskan bahwa dia aja nggak tahu kalau misalkan di dalam kamarnya ADP ini ada grendel pintu gitu loh. Nanti kan maksudnya mereka itu fokus kepada nggak mungkin orang luar yang menggrendel pintu ini, hanya ADP yang bisa melakukannya kayak gitu loh. Lagi Mbak Kukis tidak menuduh Pak Iswanto gitu ya guys ya. Kayaknya Pak Iswanto ini polos juga orangnya gitu. Kukis jadi terlintas aja gitu ya guys ya. Akankah kasus Sambo ini akan terulang lagi di kasus ini? Karena kalau kita lihat dari CCTV guys ya, ini memang ada perbedaan sih. Kalau di kasusnya Brigadir J itu CCTV-nya mati atau dirusak, jadi nggak ada bukti CCTV. Kasus ini CCTV-nya hidup, tapi dibelokkan biar tidak mengarah ke TKP gitu loh. Jadi apa bedanya? Tentang CCTV-nya ini ada sedikit kemiriban. Miripnya adalah sama-sama kita tidak bisa melihat dari CCTV apa yang sebenarnya terjadi. Satu karena CCTV mati, satu lagi karena CCTV berbelok atau tidak menyorot ke TKP. Dan di kasus Brigadir J ada seseorang yang polos juga yang menjadi kambing hitam dari perbuatan si orang yang berkuasa. Baradae hanya saat itu berada dalam tekanan yang akhirnya terpaksa melakukan hal tersebut kepada Brigadir J. Apakah mungkin kalau misalkan di kasus ini Bapak Iswanto ini hanyalah menjadi kambing hitam gitu loh guys. Dan sebenarnya pun dia tidak tahu kalau kasusnya bakal jadi seperti ini. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini gitu loh. Tapi yang ada, yang bisa dicurigai dari kejadian ini hanya dia. Cuman waktu itu, waktu kasus Brigadir J, Baradae berani untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Pada kasus ini, apakah Pak Iswanto ini akan berani jujur sejujur-jujurnya tentang apa yang terjadi dan apa yang dia ketahui, sehingga dapat membantu pihak kepolisian benar-benar mengungkap dengan jelas, sejelas-jelasnya kasus ini. Guys, seperti yang dikatakan oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Juli kemarin, pihak kepolisian mengatakan bahwa butuh 6 hari lagi dari tanggal 19 itu ya, agar uji lab 4 itu keluar guys. Nah, kalau kita hitung ya, tanggal 19 ditambah 6 hari itu berarti tanggal 25 Juli ya. Kita lihat besok tanggal 25 Juli apakah hasil uji lab 4 ini sudah keluar, dan kita tunggu apakah hasilnya. Mudah-mudahan dengan keluarnya hasil uji lab 4, kasus ini mulai ada titik terangnya gitu ya. Jadi mulai ketahuan apakah ini pembunuhan, apakah ini bundir atau kecelakaan seperti yang
beredar di luaran sana. Oke guys, segitu dulu update dari Mbak Kukis hari ini. Kalau misalkan ada informasi berikutnya, Mbak Kukis pasti akan menginformasikan segera kepada kalian guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar kalian gak ketinggalan update berita tentang kematian sang diplomat ini guys. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.